Baik, tadi Bapak sudah menjelaskan mengenai konsep teori asam basa menurut Arrhenius, Brownstedt-Lowry, dan juga Lewis. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya kepada teman-teman semua, siapa yang tahu apa persamaan dari teori asam basa menurut Arrhenius dan Brownstedt-Lowry? Ayo siapa yang tahu? Angkat tangannya. Baik, silakan Ahmad. Ya, langsung aja dijawab Ahmad. Apa jawabannya? Baik, benar sekali apa yang dikatakan Ahmad, bahwa persamaannya yaitu sama-sama melibatkan ion H+ untuk menunjukkan zat yang sifatnya asam. Nah, kalau misalnya di Arrhenius itu, dia kan kalau misalnya zatnya dilarutkan dalam air yang menghasilkan H+, maka dia sifatnya asam. Sedangkan kalau menurut Brownstedt-Lowry adalah yang memberikan proton, maka dia sifatnya asam. Benar sekali apa yang dikatakan Ahmad. Lalu pertanyaan selanjutnya, adakah yang mengetahui apakah perbedaan yang paling utama dari ketiga teori asam basa tersebut? Ada yang bisa menjawab? Ayo, jangan takut. Kalau bisa menjawab, Bapak akan kasih nilai plus nih, tambahan buat kalian. Oke, silakan Siti. Apa jawabannya? Ya, benar ya Siti. Kalau Arrhenius itu teorinya melibatkan pelarut air dan lepasnya ion H+ dan OH-. Oke, benar. Ada yang bisa membantu Siti untuk menjawab yang Brownstedt-Lowry dan juga Lewis? Ya, silakan Rizky. Boleh? Ya, aduh Rizky, jawabannya kurang tepat alias kebalik ya, tertukar ya. Yang benar adalah teori Brownstedt-Lowry yaitu teori yang melibatkan serah terima proton atau H+. Sedangkan teori Lewis adalah teori yang melibatkan serah terima pasangan elektron. Nah, diingat baik-baik ya teman-teman semuanya, jangan sampai tertukar nih, oke? Baik, pertanyaan selanjutnya agak naik level sedikit nih ya. Jadi, jika Bapak tulis persamaan reaksi seperti berikut, ya, ada reaksi SO32- ditambah HNO3 menjadi HSO3- ditambah NO3-. Nah, pertanyaannya, manakah spesies yang bertindak sebagai asam dan manakah spesies yang bertindak sebagai basa jika ditinjau dengan teori asam basa menurut Brownstedt-Lowry? Ada yang berani jawab? Ayo dijawab aja, jangan takut salah ya, nama juga lagi belajar, jadi kalau salah tidak apa-apa. Oke, yang berani jawab sekali lagi Bapak kasih nilai tambahan. Oke, oke Ahmad, ingin menjawab ya, silakan Ahmad. Baik, terima kasih Ahmad atas jawabannya. Seperti kata Ahmad ya, SO32- ini bertindak sebagai basa dan HNO3 sebagai asam. Benar tidak nih menurut kalian jawaban Ahmad? Ayo, Rizky, Siti, dan kawan-kawan yang lainnya. Benar kan nih jawaban menurut Ahmad? Hah? Benar? Ya, benar ya. Ada yang bisa jelaskan apa alasannya? Ya, silakan Siti. Iya, benar. Jawaban yang sangat bagus sekali, Siti. Seperti kata Siti, alasannya karena HNO3 memberikan H+-nya kepada ion SO3-2-. Sehingga HNO3 bertindak sebagai asam karena mendonorkan protonnya kepada ion SO3-2-. Sedangkan ion SO3-2- bertindak sebagai basa karena menerima proton atau H+ dari HNO3 tadi. Benar sekali apa kata jawaban dari Siti. Good answer. Oke, pertanyaan selanjutnya. Misal Bapak buat struktur Lewis dari H2SO4 seperti berikut. Ya, oke, teman-teman semuanya fokus lihat papan tulisnya ya. Ini kita lagi latihan soal nih biar teman-teman makin paham tentang teori konsep asam basa dari ketiga teori ini. Nah, misal ada struktur Lewis H2SO4 seperti berikut. Nah, jadi S-nya nih di tengah-tengah ya, unsur S-nya di tengah-tengah, kemudian itu mengikat di kanan kirinya ada O, lalu ada H di ujung dan juga ada O di atas dan di bawahnya ya. Nah, sekarang ada yang bisa tentukan
mana spesies yang bertindak sebagai asam dan mana spesies yang bertindak sebagai basa menurut struktur Lewis tersebut. Ayo diingat lagi, kalau asam basa menurut Lewis itu gimana bunyinya tadi? Ya, bunyinya yaitu adanya serah terima elektron atau pasangan elektron bebas, ya. Yaitu di mana asam yang menerima pasangan elektron bebas dan basa adalah yang memberikan pasangan elektron bebas. Nah, lalu jika dilihat dari bentuk struktur Lewis H2SO4 ini, mana nih menurut teman-teman yang spesiesnya bertindak sebagai asam, yaitu yang menerima elektron, dan mana spesies yang bertindak sebagai basa, yang tugasnya yaitu mendonorkan elektron. Ayo, ada yang tahu? Ayo, ayo nih harus tahu nih, harus bisa nih. Ayo coba jawab. Ayo siapa coba yang berani jawab? Silakan ya. Ya nggak apa-apa kalau salah nggak apa-apa. Nama juga kan belajar ya, nama juga belajar. Oke Ahmad, silakan. Oke, kalau menurut Ahmad apa? Gimana? Oke, kalau menurut Ahmad S-nya sebagai basa atau asam nih? Sebagai asam. Oke, menurut Ahmad S-nya sebagai asam dan O-nya sebagai basa. Oke. Menurut teman-teman yang lain jawaban Ahmad benernya nih. Kalau S-nya sebagai asam dan O-nya sebagai basa. Oh iya silakan Siti. Oh salah. Yang benar gimana Siti kalau gitu? Oke, jadi menurut Siti yang asam yang bertindak sebagai asam adalah yang O, sedangkan yang bertindak sebagai basa adalah yang S. Nah sekarang mana nih atom O yang bertindak sebagai asam yang mana? Ini kan O-nya ada 4 nih. Ada O yang di atas dan di bawah, lalu ada di kanan dan di kiri. Nah ini O yang mana aja nih yang bertindak sebagai asam Lewis? Ya Rizky. Iya, benar sekali ya. O yang ada di atas dan juga O yang ada di bawah. Dia bertindak sebagai asam Lewis. Karena kedua atom O itu menerima pasangan elektron bebas dari si atom S yang ada di tengah-tengah. Oke, pertanyaan selanjutnya masih tentang H2SO4, struktur Lewis H2SO4 ini. Pertanyaan selanjutnya, antara O dengan S yang ada di atas dan di bawah ini terjadi ikatan apa? Ada yang bisa jawab? Ayo, ada yang bisa menjawab? Iya, benar Siti. Ikatan kovalen koordinasi. Nah, jadi kalau misalnya Bapak tulis nih ya, antara O dan S yang atas dan di bawah ini terjadi ikatan kovalen koordinasi. Sedangkan di antara H dan O yang ada di sebelah kiri dan kanan itu terjadi ikatan kovalen. Hanya ikatan kovalen saja. Dan itu seperti juga dengan yang S yang ada di sebelah tengah berikatan dengan O yang di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Itu juga sama, dia berikatan sifatnya ikatan kovalen. Nah, jadi yang lain tuh ikatan kovalen tuh, sedangkan yang O yang di bagian atas dan di bagian bawah itu dia ikatan kovalen koordinasi. Jadi bisa disimpulkan bahwa teori asam basa Lewis adalah ya tadi serah terima pasangan elektron, namun gimana? Ayo, ada yang bisa menambahkan pernyataan dari Bapak? Ya, silakan Siti. Iya, benar ya. Jadi bunyi pasangan elektronnya itu dia itu tidak melakukan pemakaian bersama, alias yaitu si S ini ibaratnya si S ini cuma minjemin pasangan elektronnya aja nih ke si O biar si O ini bisa oktet berjumlah 8 elektron. Sedangkan si S kan emang udah berjumlah 8 ya karena kan dia udah berikatan dengan O di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Jadi kalau misalnya kita hitung nih semua atom si S ini elektronnya udah 8 nih, udah oktet. Jadi kalau misalnya dia memakai pakaian bersama dengan si O yang di atas dan di bawah, pasti dia bakalan kelebihan dong, kelebihan elektron. Iya nggak? Ya kan?
Nah, makanya dia si S ini sebagai bahasa Lewis, dia ini bertindak sebagai ya tadi dia hanya meminjamkan pasangan elektron bebasnya kepada si O yang ada di atas dan di bagian yang bawah. Jadi terjadilah ikatan kovalen koordinasi gitu teman-teman semuanya. Baik, sepertinya teman-teman semuanya sudah memahami mengenai teori konsep asam basa menurut Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan juga Lewis. Nah, mungkin dikarenakan waktu pelajarannya sudah habis, maka Bapak cukupkan pelajarannya pada hari ini. Silakan dikerjakan soal latihan yang ada di LKPD yang telah Bapak berikan dan dikumpulkan minggu depan ya, karena biar bisa Bapak nilai nih buat teman-teman semuanya gitu. Baik, sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Sehat selalu semuanya.